Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu rasulillahi ajmain. Pada video kali ini saya ingin menerangkan tentang konsep konfigurasi VLAN ya. Sebetulnya video ini ada hubungannya dengan tugas 2 AIJ ya, tapi mungkin tidak secara langsung menjawab pertanyaan dari tugas 2 AIJ, tetapi ada kaitannya. Karena di tugas 2 AIJ ini saya menyebutkan merek dari vendor switch ya. Di tugas 2 AIJ saya menyebutkan Cisco. Namun dalam penjelasan kali ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang konsep konfigurasinya. Di sini saya tidak menyebutkan merek tertentu. Kalau di tugas 2 saya sebutkan nama merek ya. Cisco ini adalah salah satu nama merek switch. Namun pada umumnya walaupun mereknya berbeda-beda, konsepnya sama. Jadi sebetulnya yang harus dipahami dulu itu adalah konsepnya dalam mengkonfigurasi VLAN. Nanti untuk penerapannya pada merek-merek tertentu itu bisa menyesuaikan. Yang pertama, saya ingatkan kembali bahwa saat kita membahas tentang VLAN, maka switch yang digunakan adalah switch manage. Ada dua macam switch, switch manage dan switch unmanaged, atau bisa juga disebut manageable dan unmanageable. Jadi di sini saya sudah coba menggambar suatu switch ya. Switchnya saya gambar besar ya, tapi ini sebetulnya ya tidak sebesar ini ya. Ini hanya perumpamaan. Kalau kita lihat sudah saya sampaikan di video sebelumnya atau di Meet ya kalau nggak salah. Switch ini terdiri dari port RJ45 ya, dan dia jumlah portnya ini beragam, ada mulai 5 ya, paling sedikit itu 5. Kemudian 8, kemudian 16, 24, 32 dan seterusnya. Jumlah switch itu jumlah port yang ada di dalam switch itu menandakan jumlah komputer yang dapat terhubung ke switch tersebut ya. Kalau misalnya portnya ada 5 ya, maka dia bisa memfasilitasi jaringan sebanyak 5 buah komputer. Baik, di sini saya ingin mencontohkan dulu menggambarkan tentang switch ya. Di switch ini dia tidak ada tombolnya ya, tidak ada tombolnya. Jadi dia satu alat elektronik kemudian dicolok ke listrik ya. Ini saya ceritanya gambar listrik ya. Ini saya juga ada switch ya. Nah, seperti inilah gambar switch ya, tidak ada tombol on-nya pun tidak ada ya. Nah, terus bagaimana cara kita konfigurasi ya kalau misalnya nggak ada sesuatu ya di fisiknya, maka sebetulnya kita harus menggunakan PC yang terhubung ke switch tersebut. Baru kita mengkonfigurasinya itu di PC ya, karena memang di bentuk switchnya atau di fisik switchnya itu tidak ada settingan apa-apa ya, bahkan tidak ada tombol on off pun tidak ada ya. Jadi di sini saya menuliskan step-step konsep konfigurasi VLAN dalam switch manage ya. Ingat di sini kalau kita ngomong tentang VLAN, maka switch yang digunakan adalah switch manage, dan VLAN ini juga seringkali pembahasannya masuk ke dalam jaringan kabel. Karena yang dibicarakan adalah switch, sedangkan wireless itu tidak ada VLAN ya. Mungkin ada, cuman pada akhirnya dia ke switch juga ya, karena kalau kita berbicara atau membahas VLAN itu otomatis yang dibahas adalah switch ya. Jadi pada
wireless itu tidak ada VLAN sebetulnya, cuman memang dalam kasus tertentu mungkin saja ada, tapi pada akhirnya akan ke switch juga. Baiklah, ini konsep konfigurasi switch yang mana ini merupakan suatu konsep ya. Kalau konfigurasi itu berbeda merek, ada kemungkinan memang berbeda berbeda konfigurasi. Namun secara konsep itu sama ya. Jadi bahkan satu merek itu kalau misalnya seri-seri switchnya beda, ada kemungkinan beda konfigurasi. Baik, yang pertama itu yang harus dilakukan adalah masuk ke dalam switchnya. Maksudnya masuk ke dalam switchnya itu adalah ini PC. Jadi konfigurasi pasti di PC kalau ingin mengkonfigurasi switch manage atau membuat VLAN contohnya. Maka itu harus dilakukan di PC, dan PC-nya harus nyambung ke switch melalui kabel. Biasanya switch itu ya tergantung merek juga, ada yang mempunyai dia port khusus konfigurasi, ada juga yang menyertakan di salah satu portnya. Jadi ada port yang khusus konfigurasi ya. Nah, seperti ini ya kira-kira. Saya kurang tahu sih ini port apa ya. Tapi ada mungkin port yang terpisah ini. Oh, ini one ya. Biasanya ada port yang terpisah untuk khusus konfigurasi. Tetapi tidak selalu ya, tergantung merek. Ada juga yang langsung ke portnya yang ada di sana saja. Dan sebetulnya cara mudahnya untuk bisa masuk ke dalam switch itu kalau saat kita unboxing switchnya, kita lihat manual booknya ya. Karena berbeda merek bisa beda cara untuk masuk ke dalam switch. Kita lihat manual book, maka biasanya di sana ada menerangkan cara untuk masuk ke dalam switch. Baik, langkah kedua setelah bisa masuk ke dalam switch, maka kita harus masuk menggunakan user administrator ya. Biasanya kalau sesuatu yang ada masuk itu kan menggunakan user ya, biasanya menggunakan user. Nah, user itu kalau misalnya ada yang administrator ya, maka kita bisa masuk menggunakan user administrator, dan ini biasanya disertakan di manual booknya. Karena untuk membuat VLAN dan konfigurasi dan seterusnya ini membutuhkan user administrator. Tapi kalau untuk switch saya kira satu user ya, usernya ya user admin saja ya kalau untuk switch. Jadi ya nomor 1 sama nomor 2 ini sebetulnya bisa saja digabung ya. Ini satu step. Karena saya kira kalau dalam switch ini nggak ada juga user yang non admin ya. Tetapi di sini saya pisahkan tidak masalah, atau ya saya digabung juga tidak masalah. Baik, kemudian yang ketiga itu langkahnya adalah membuat VLAN-nya ya. Bisa sebuah, dua buah, tapi kalau satu buah saya kira tidak perlu ada VLAN ya. VLAN itu minimal 2 ya. Karena kalau satu saja tidak perlu pakai VLAN ya. Minimal 2. Kemudian setelah VLAN-nya dibuat, biasanya VLAN itu harus menyertakan ID dan nama ya, harus menyertakan ID dan nama. ID ini berupa nomor ya, nomornya bebas ya, bisa 10, 20 ya, bebas lah. Seringkali saya menyontohkan 10, 20 atau 100, 200. Namanya juga bebas tergantung kasus ya. Biasanya namanya lab 1, lab VLAN 10. Jadi ada ID, ada nama ya. Lab 2, VLAN 20 dan seterusnya. Kemudian mendaftarkan port ke VLAN, ini juga step yang penting ya. Setelah VLAN-nya dibuat, kita harus mendaftarkan port yang mana yang terhubung ke VLAN yang mana. Maksudnya seperti ini ya. Setelah yang pertama VLAN itu dibuat ya, misalnya ini ada VLAN 10 dan 20 ya. VLAN 10 dan 20. Maka langkah berikutnya itu adalah mendaftarkan portnya ke salah satu VLAN yang sudah dibuat. Nah, misal
yang port 1 didaftarkan sebagai VLAN 10, port 2 didaftarkan sebagai VLAN 20, port 3 didaftarkan sebagai VLAN 30 nggak ada ya, jadi kita kembali lagi ke VLAN 10, misalnya port 4 VLAN 20 dan port 5 VLAN 10 lagi. Maka kalau misalnya ada PC di sini ya, PC A yang dia terhubung ke port 2, maka PC A ini otomatis akan menjadi VLAN 20. Otomatis akan menjadi VLAN 20. Kemudian kalau misalnya ada lagi PC di sini dan PC itu PCB, dia terhubung ke PCB ya, terhubung ke port 3 misalnya, maka otomatis PCB ini akan menjadi VLAN 10 ya. Dan pada akhirnya PCA dan PCB ini tidak nyambung ya, karena dia berbeda VLAN walaupun dia terhubung di switch yang sama. PCA kalau mau nyambung itu harus dengan sesama VLAN-nya. Misalnya ada lagi di sini PCC. PCC, kemudian di sini misalnya nyambung ke port 4. Maka port 4 ini PC-nya, PCC ini otomatis akan menjadi VLAN 20 karena port 4 didaftarkan sebagai VLAN 20. Maka sesuatu yang terhubung ke port 4 itu akan menjadi VLAN 20. Sehingga yang bisa berhubungan adalah PCA dan PCC. PCA dan PCB ini tidak nyambung. Demikian juga PCC dan PCB ini juga tidak nyambung karena berbeda VLAN. Jadi pada PC sebetulnya tidak dikonfigurasi apa-apa, hanya IP saja. Untuk konfigurasi VLAN itu ada di switch ya. Cuman memang saat mengkonfigurasi kita membutuhkan satu PC untuk konfigurasi switch-nya. Baik, kalau misalnya ditukar ya, ditukar PCB ke port 2, maka otomatis PCB akan berubah menjadi VLAN 20 karena ditukar portnya. Maka PCB dan PCC ini nyambung. Sedangkan PCA misalnya dimasukkan ke port 3, maka PCA ini akan menjadi VLAN 10 ya. Jadi kalau diganti portnya ya, maka dia portnya akan tetap ya, PC-nya yang akan berubah VLAN-nya. Demikian kira-kira ilustrasi pembuatan VLAN pada switch ya. Secara konsep seperti yang saya sampaikan tadi, tapi dari segi konfigurasi, tampilan konfigurasinya seperti apa itu tergantung mereknya. Baik, saya akhiri video kali ini, mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat, dan tugas-tugasnya harap dikerjakan bagi yang belum mengerjakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.